Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen piutang yang beranggotakan 1. Sherly Amalia Putri, 2. Saya Vina Irnawati, 3. Hawin Khalif Afid, dan 4. Linda Lutfi Yulianti. Pertama, definisi manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam mengelola piutang sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen piutang menyangkut tentang permasalahan pengendalian jumlah piutang, pengendalian terhadap pemberian piutang, pengendalian terhadap pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Ruang lingkup manajemen piutang. 1. Kebijakan kredit atau standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. 2. Kebijakan pengumpulan dan faktor lain yang relevan. 3. Keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit dan biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu kombinasi elemen-elemen tersebut. 3. Biaya yang timbul akibat piutang. 1. Biaya penghapusan piutang. 2. Biaya pengumpulan piutang. 3. Biaya administrasi, dan 4. Biaya sumber dana. 4. Kemungkinan resiko piutang yang akan terjadi. 1. Piutang macet. 2. Piutang biaya pengumpulan besar. 3. Biaya dana besar dan modal kerja besar. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Linda Lutfi Yulianti. Langkah-langkah pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang. 1. Penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. 2. Kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan solidaritas. Solidaritas terbagi menjadi 3: solidaritas komersial, soliditas finansial, dan yang ketiga soliditas moral. Dan yang selanjutnya, nomor 3, membuat klarifikasi kredit tiap pelanggan. Yang terakhir, mengadakan seleksi calon pelanggan. Berdasarkan sejarah kredit dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambah, platon kredit diturunkan atau tetap. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Pengendalian piutang itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penyaringan langganan. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Ketiga, penetapan potongan-potongan atau retro. Dan yang keempat, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Dan yang terakhir, pelaksanaan administrasi yang berhubungan penarikan kredit. Dan jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang itu berdasarkan aktivitas. Piutang memiliki jenis yang berbeda. Yang pertama, piutang usaha atau dagang, termasuk hak klaim dari perusahaan terhadap individu maupun perusahaan lain. Dengan hak klaim ini, perusahaan dalam menuntut untuk pembayaran baik dalam kas, barang, dan jasa kepada individu atau perusahaan yang berpiutang tersebut. Yang pertama itu harus dengan beberapa syarat. Pertama, piutang usaha terjadi karena pemberian jasa kepada pihak lain yang pembayaran atas jasa tersebut ditunda sesuai dengan jumlah tempo yang sudah disepakati. Sedangkan piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit kepada pelanggan. Transaksi seperti ini dapat dilakukan pencatatan dengan mendebit piutang usaha atau dagang dan mengkredit pendapatan jual atau penjualan barang dengan dagangan. Jenis piutang ini umumnya memiliki periode relatif pendek, misalnya 20 hari, 30 hari, 40 hari, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah piutang wesel. Piutang wesel yang terjadi karena adanya transaksi
kondisi penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman uang kepada individu atau perusahaan dengan menerbitkan surat utang formal. Umumnya jangka waktu piutang wesel paling cepat tuh 60 hari. Dan yang terakhir tuh piutang lain-lain, yaitu jenis piutang di luar piutang usaha dan wesel. Piutang ini lain-lain meliputi bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan perusahaan. Kebijakan manajemen piutang. Terdapat beberapa langkah perusahaan dalam hal kebijakan manajemen piutang, yaitu A. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pemohon yang ditentukan oleh perusahaan. Kriteria kredit ini umumnya menyangkut tentang kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembayaran. B. Persyaratan kredit. Kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Syarat kredit umumnya menerapkan periode kredit dan potongan tunai serta persyaratan lainnya yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di awal. Syarat kredit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sistem ekonomi produk, kondisi penjual dan pembeli, periode kredit, potongan tunai, tingkat bunga yang bebas resiko, dan lain-lain. C. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Sebelum menentukan kebijakan kredit, terlebih dahulu harus menentukan keputusan yang berkenaan tentang kualitas jumlah yang diterima, periode kredit, potongan tunai, persyaratan khusus, tingkat pengeluaran, dan pengumpulan piutang. Perusahaan harus mempunyai strategi dalam pengumpulan piutang, karena jika cara yang dilakukan terlalu agresif, dapat menyebabkan pelanggan merasa tersinggung dan akhirnya akan beralih di pesaing. D. Rasio yang berhubungan dengan piutang. Secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen perlu meningkatkan kinerja dari sisi piutangnya. Alat ukur untuk menilai kriteria ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang tersebut. Rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama adalah perputaran piutang. Receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan utang selama satu periode. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Rumusnya ialah receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, atau receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Kedua adalah hari rata-rata penagihan piutang, days of receivable. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected. Rumusnya adalah days of receivable sama dengan piutang rata-rata kali 360 dibagi penjualan kredit, atau days of receivable sama dengan jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran piutang. G. Fred Weston menyebutkan rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam dua tahapan. Ya, pertama adalah penjualan per hari. Penjualan per hari sama dengan penjualan dibagi 360. Dan yang kedua adalah hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang. Rata-rata jangka waktu penagihan sama dengan piutang dibagi penjualan per hari. Faktor yang mempengaruhi investasi piutang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang. Di antaranya, 1. Volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya piutang. Volume penjualan yang tinggi akan menyebabkan investasi dalam piutang juga tinggi. Dengan kebijakan volume penjualan secara kredit, maka perusahaan harus menyiapkan dana besar untuk terus melakukan kegiatan opsionalnya. 2. Syarat pembayaran. Penjualan yang dilakukan secara kredit biasanya tertera jatuh tempo serta diskon yang diperoleh pembeli. Namun ada juga yang tidak mempunyai diskon. Misalnya, syarat pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan 2/5 N/30. Syarat pembayaran ini artinya jika pelanggan melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kredit tersebut paling lambat 5 hari dari tanggal transaksi. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit.
Dengan kebijakan penjualan kredit, para pelanggan akan diberikan batas maksimal kredit yang diambil. Di samping itu, faktor besarnya usaha pelanggan dan tingkat kepercayaan perusahaan kepada pelanggan juga menjadi penentu batas kredit. Makin tinggi batas kredit yang ditentukan perusahaan, maka semakin besar dana yang diinvestasikan dalam piutang. Dan begitu pula sebaliknya, semakin pendek batas kredit yang ditentukan, maka semakin kecil dana yang diinvestasikan. 4. Kebijakan pengumpulan dana atau penagihan piutang. Perusahaan dapat melakukan kegiatan penagihan piutang baik secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menggunakan kebijakan penagihan yang aktif, maka perusahaan akan menggunakan dana yang lebih besar untuk membiayai kebijakan tersebut. Jika perusahaan menerapkan kegiatan secara pasif, tentunya perusahaan hanya mengeluarkan biaya yang lebih kecil.